jumpa lagi dengan saya Mareta di channel Edukasi Saham. Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu perusahaan di sektor energi, subsektor migas. Perusahaan ini merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pertamina Persero, yaitu adalah PT Elnusa Tbk dengan kode emiten ELSA. Sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Edukasi Saham. Disclaimer, semua materi, informasi, dan analisa yang disampaikan hanya bersifat edukasi. Tidak ada rekomendasi apapun untuk jual atau beli saham dari PT Elnusa Tbk. PT Elnusa Tbk merupakan perusahaan minyak bumi dan gas terpadu yang berbasis di Indonesia. Teman-teman, PT Elnusa Tbk mempunyai visi perusahaan yaitu menjadi perusahaan jasa energi terkemuka yang memberikan solusi total. PT Elnusa didirikan pada tahun 1969, berarti eksistensi PT Elnusa di Indonesia sudah lebih dari 50 tahun. Dan PT Elnusa Tbk melakukan IPO pada Februari tahun 2008 pada saham ELSA. Kegiatan dan struktur bisnis perusahaan dikelompokkan menjadi 3 segmen, yaitu yang pertama adalah layanan operasi hulu minyak dan gas bumi yang terdiri atas layanan geosains, layanan pengeboran, dan layanan kilang minyak. Layanan operasi hilir minyak dan gas bumi yang mencangkup penyimpanan, perdagangan, distribusi, dan pemasaran produk-produk gas dan minyak bumi di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah layanan dukungan hulu migas yang mencangkup kegiatan trading, kemudian fabrikasi, perancang bangun, pengadaan, konstruksi atau EPC/OM, serta layanan dukungan lainnya. Teman-teman, dari skema ini kita bisa lihat bahwa proses bisnis PT Elnusa Tbk yang dibagi menjadi 3, yaitu ada upstream, middle stream, dan downstream. Adapun pemegang saham PT Elnusa Tbk adalah PT Pertamina Persero dengan presentasi 41,1% dan sebagai pengendali, kemudian 14,9% dimiliki oleh dana pensiun Pertamina, dan shareholder kepada masyarakat yaitu 44%. Jumlah saham yang beredar adalah 7,3 juta lembar saham dengan kapitalisasi pasar 2,55 triliun. PT Elnusa Tbk memiliki beberapa portofolio atau anak perusahaan, dan ini tentunya align dengan core kompetensi Elnusa dan sudah sesuai dengan kelompok dan fokusnya masing-masing. Jadi, kalau kita lihat pada struktur ini, pada segmen upstream hulu migas ada PT Elnusa Oilfield Services dan PT Elnusa Geoscience Indonesia. Kemudian untuk backbone core business segmen energi distribution and logistics services ada PT Elnusa Petrofin. Dan juga untuk support kegiatan hulu maupun hilir migas ada PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi yang fokus pada jasa fabrikasi atau EPC. Kemudian penyediaan data dan enhancement dan jasa storage and tracking ada PT Patranusa Data dan PT Sigma Cipta Utama. Kemudian anak perusahaan yang fokus pada support jasa migas di area marine yaitu adalah PT Elnusa Trans Samudra. Dan satu lagi anak perusahaan dari PT Elnusa yang dicanangkan untuk melakukan usaha di bidang new and renewable energy adalah PT Elnusa Daya Kreatif. Cara core bisnis PT Elnusa Tbk secara revenue, jasa hulu migas memberikan kontribusi sebesar 39,9% terhadap revenue PT Elnusa Tbk yaitu sebesar 2,6 triliun. Kemudian dari jasa hilir migas yaitu 55,8% dan sekitar 3,7 triliun. Dan yang ketiga adalah jasa penunjang migas sebesar 4,3% atau setara dengan 285 miliar. Adapun kegiatan jasa hulu migas PT Elnusa yaitu adalah seperti layanan geosains, pengeboran, dan layanan ladang minyak. Kemudian dari jasa hilir migas yaitu ada bisnis Elnusa yaitu distribusi dan logistik energi. Kita akan berbicara tentang ekonomi makro dan dampak bagi perusahaan energi ini, khususnya PT Elnusa Tbk.
Namun, kita tahu bahwa PT Pertamina Persero dan anak perusahaannya mengalami masa-masa yang sulit pada tahun 2020 dikarenakan triple shock, yaitu yang pertama karena harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan sempat menyentuh titik terendahnya pada saat itu di bawah 20 dolar per barel. Kemudian saat ini harga minyak dunia sudah menyentuh di atas 60 dolar per barel. Dan ini merupakan katalis yang positif bagi perusahaan. Yang kedua adalah menurunnya demand atau permintaan bahan bakar minyak di pasaran, karena kita tahu bahwa pemerintah melakukan beberapa cara, yaitu dengan PSBB, kemudian pembatasan sosial berskala besar, kemudian sehingga kebutuhan bahan bakar minyak, sehingga kebutuhan BBM di pasaran menurun. Kemudian triple shock yang ketiga adalah kurs yang sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Tetapi pada awal Januari 2021, Public Expose PT El Nusa Tbk menyampaikan bahwa El Nusa selamat dari masa-masa kritis pada tahun 2020, sehingga kuartal 3 tahun 2020 masih tetap mencetak laba positif, yaitu hingga kuartal ketiga tahun 2020, El Nusa mencetak laba 5,76 triliun dengan laba bruto sebesar 614 miliar, laba operasi 376 miliar, dan laba bersih sebesar 187 miliar. Secara core bisnis PT El Nusa Tbk, revenue yang dihasilkan memiliki porsi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah jasa hulu migas, memberikan kontribusi revenue sebesar 39,9% dari total revenue, yaitu dengan penyelesaian beberapa proyek, penyelesaian KKP 2D seismik Jambi Merang, start operasi HWO drilling, kemudian persiapan HWL combo di PHM, penyelesaian proyek EPCOM SKG Betung, turnaround BP Tangguh dan Kuala Tanjung. Kemudian pada segmen jasa hilir migas memberikan kontribusi revenue sebesar 55,8% atau setara 3,7 triliun, yaitu pada segmen distribusi dan logistik energi. Sebagai berikut: penyaluran 11,4 juta kiloliter volume transport, kemudian 1,6 juta kiloliter volume depo, 157.000 kiloliter volume inmar, distribusi LPG mencapai 60,4 M ton, go live SPBE Gunung Sitolinias. Dan selanjutnya pada segmen jasa penunjang hulu migas memberikan kontribusi revenue sebesar 4,3%, yaitu termasuk kegiatan jual beli, perdagangan, kemudian EPC atau konstruksi, fabrikasi, sambung pipa, kemudian layanan pendukung lainnya. Adapun pada proses bisnis PT El Nusa Tbk, selain menjadi anak perusahaan dari PT Pertamina Persero dan mendapatkan beberapa proyek secara holding, secara bisnis PT El Nusa Tbk selain mendapatkan beberapa proyek dari holding yaitu PT Pertamina Persero, PT El Nusa Tbk juga melayani perusahaan migas internasional seperti British Petroleum, kemudian ConocoPhillips, Soko Exploration, dan masih banyak lagi perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT El Nusa Tbk. Nah teman-teman, selanjutnya kita akan berbicara tentang proyeksi bisnis PT El Nusa Tbk. Kita sebagai perusahaan nasional penyedia jasa energi menyambut positif tahun 2021 ini dengan optimis dan lebih gencar lagi meningkatkan kinerja di tahun 2021 ini. Upaya peningkatan kinerja tersebut terus dilakukan oleh PT El Nusa dengan melakukan strategi-strategi bisnis yang ingin dicapai pada tahun 2021. Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendukung pemerintah dalam pemenuhan energi 1 juta barel per hari. Nah, merujuk pada data Ditjen Migas ESDM, bahwa kebutuhan domestik bahan bakar minyak saat ini mencapai 1,5 juta barel per hari, sedangkan karena kondisi pandemi maka diasumsikan turun sebesar 30%, yaitu masih dalam range 1 juta barel per hari. Sedangkan untuk produksi BBM nasional yaitu mencapai 745.000 barel per hari, sehingga masih dibutuhkan import bahan bakar minyak di Indonesia. Nah,
beberapa strategi juga dilakukan oleh perseroan terkait dukungan kepada pemerintah dalam pemenuhan BBM 1 juta barel per hari. Adapun 4 pilar yang dilakukan oleh PT El Nusa Tbk terhadap peluang bisnis ini adalah yang pertama, menjaga produksi existing, yang kedua adalah percepatan resource to production atau RTP, yang ketiga adalah penerapan enhanced oil recovery atau EOR, dan yang terakhir adalah giant discoveries. Dari 4 pilar tersebut, El Nusa memiliki diversifikasi bisnis yang sangat lengkap dari hulu ke hilir. Dalam pilar pertama yaitu menjaga produk existing, El Nusa memiliki kompetensi dan capability di sektor hulu migas melalui berbagai jasa operasi produksi dan maintenance untuk lifting migas. Jasa ini terdiri dari well intervention, drilling, workover, hingga OM, operation and maintenance. Khusus untuk drilling, El Nusa telah mengembangkan fabrikasi secara mandiri hydraulic workover and drilling unit atau yang biasa kita kenal dengan HWU, sehingga biaya drilling untuk sumur-sumur baru lebih kompetitif. Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia dan ini dilakukan oleh PT El Nusa Tbk. Pilar kedua adalah percepatan resource to production dan yang ketiga adalah enhanced oil recovery atau EOR. Nah, kedua pilar ini dimiliki oleh PT El Nusa Tbk dan sangat handal seperti proyek milik El Nusa pada jasa EPC di hulu migas konstruksi stasiun kompresor gas di PT Pertamina EP. Sementara itu, untuk penerapan EOR atau Enhanced Oil Recovery, PT El Nusa menjalin kerjasama strategis dengan pabrikan chemical terkemuka dan juga telah memiliki kompetensi EOR secara mandiri. Beberapa penerapan EOR yang dilakukan oleh PT El Nusa sedang dilakukan uji coba seperti di Jambi, kemudian injeksi polimer di lapangan Tanjung, dan hal ini diharapkan akan memberikan hasil dan efek yang signifikan sehingga bisa diterapkan dalam skala yang lebih besar. Dan pilar keempat adalah giant discoveries. Nah, teman-teman, selain keempat pilar tersebut, PT El Nusa Tbk juga melakukan ekspansi dan strategi-strategi bisnis lainnya pada sektor distribusi dan logistiknya. Mungkin sebagian dari teman-teman akan bertanya bagaimana dengan kondisi triple shock yang dialami oleh PT El Nusa Tbk. Kita tahu bahwa minyak adalah salah satu sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dan berdasarkan data penelitian, di Indonesia, kondisi migas saat ini cadangan untuk minyak masih sekitar 2,48 miliar barel. Dan ini bisa dilakukan eksplorasi dan eksploitasi kurang lebih hanya 9 tahun lagi. Kemudian untuk gas bumi, kita masih memiliki cadangan sebesar 49,9 triliun kubik feet dan ini mampu bertahan untuk 22 tahun ke depan. Sehingga pemerintah dan juga PT El Nusa Tbk terus melakukan upaya-upaya dalam melakukan penemuan cadangan minyak yang baru untuk ketahanan energi nasional. Lantas, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak pada sektor energi? Menurut saya, selama kebutuhan domestik BBM masih lebih tinggi daripada produksi migas dalam negeri, maka masih ada peluang dan strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Dan juga ada satu hal yang menurut saya ini bisa menjadi katalis yang sangat positif bagi PT El Nusa Tbk, yaitu akuisisi Blok Rokan pada Agustus 2021 yang akan diserah terimakan dari Chevron kepada PT Pertamina Persero. Adapun akuisisi Blok Kelola Rokan ini menjadi katalis yang positif untuk El Nusa karena khususnya pada proses bisnis El Nusa di sektor hulu migas yaitu seismik dan EOR. Dan ini menjadi peluang bisnis baru yang bagus untuk PT El Nusa Tbk. Selanjutnya, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, makro, dan penemuan vaksin-vaksin baru, kemudian harga minyak dunia yang semakin naik, hal ini sangat memberikan hal positif untuk perusahaan dalam mencetak laba di tahun 2021. Oke teman-teman, sekian video dari saya terkait
bisnis dan proyeksi bisnis PT Elnusa Tbk. Semoga bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan analisa fundamental PT Elnusa Tbk dengan kode saham ELSA. Sampai berjumpa lagi pada video saya selanjutnya. Tetap stay tune. Jangan lupa subscribe channel Edukasi Saham. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih.